Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan Bunda Kiamah. Semoga sahabat semua dalam keadaan yang selalu sehat dan anggrek-anggreknya pun juga sehat. Nah, di video kali ini saya akan ulas tentang media yang tepat untuk anggrek. Nah, di sini ada beberapa contoh anggrek dan media-media yang digunakan pun bermacam-macam. Nah, akan saya ulas satu persatu sesuai dengan videonya. Nah, untuk anggrek yang ini merupakan anggrek Grammatophyllum. Ini merupakan anggrek yang suka dengan sirkulasi udara yang sangat bagus. Nah, ini saya taruh di teras belakang. Dan untuk anggrek ini saya menggunakan media arang dan pecahan batu bata. Namun karena saking sangat rimbunnya anggrek ini, medianya pun sudah tidak terlihat tertutup oleh akar nafas. Kemudian untuk selanjutnya ini juga masih anggrek Grammatophyllum, namun untuk jenis yang berbeda. Yang ini Grammatophyllum speciosum atau sering dikenal dengan anggrek tebu atau juga anggrek macan. Untuk anggrek ini sangat suka diletakkan di tempat yang panas dan mendapatkan sirkulasi udara yang bagus. Untuk menanam anggrek ini harus menggunakan pot yang besar, karena memang anggrek ini merupakan anggrek terbesar di dunia. Ukurannya bisa mencapai 2 meter, 3 meter. Nah, pada waktu anggreknya sudah sangat besar, rumputnya sudah sangat banyak, anggrek ini baru akan berbunga. Anggrek ini pada awalnya juga saya tanam menggunakan media arang dan pecahan batu bata atau pecahan genting. Namun saking sangat rimbunnya anggrek ini sudah tidak terlihat medianya. Untuk selanjutnya ini ada Cattleya. Cattleya di sini saya menggunakan media tambahan pecahan pot gerabah. Kemudian untuk media aslinya atau media awalnya yang moss putih hanya saya kurangi sedikit supaya untuk tingkat penyiramannya tidak terlalu sering. Nah, untuk penggunaan media dari moss putih ini, karena memang moss putih itu sangat menyimpan air, penyiraman bisa kita lakukan seminggu sekali saja. Nah, babnya juga harus dibersihkan secara rutin seperti ini agar tanamannya terbebas dari penyakit, terutama dari busuk. Kemudian untuk selanjutnya ini ada anggrek Cattleya mantini yang ditempel di pohon. Nah, untuk anggrek jenis ini karena ditempel di pohon, maka mungkin perawatannya akan lebih simpel karena ini sudah sama atau sesuai dengan kondisi di alam, bahwa anggrek-anggrek Cattleya mantini masih banyak ditemukan di alam ya. Dan biasanya posisinya ditempel di pohon ini penanamannya. Dan pada waktu berbunga cantik, mekar sempurna pun akan terlihat sangat cantik. Anggrek Cattleya mantini ini merupakan anggrek spesies yang masih banyak terdapat di mana-mana. Sehingga harganya pun tidak terlalu mahal, masih sangat terjangkau dibandingkan dengan anggrek-anggrek Cattleya jenis hibrid. Kemudian untuk anggrek Cymbidium ini, nah khusus untuk anggrek Cymbidium ini biasanya juga bisa ditanam di pot plastik atau pot gerabah atau pot apapun dengan media tanah. Seperti kita menanam tanaman-tanaman hias lainnya, menggunakan media tanah yang dicampur dengan pupuk kompos dan lainnya. Nah, namun di sini saya dapati anggreknya pun ditempel di pohon. Nah, untuk anggrek ini, Cymbidium ini, saya dapati di lingkungan sekitar kantor Pemkab Sleman. Di sebelah sisi selatan itu banyak sekali pohon-pohon yang ditanami anggrek-anggrek, baik Cymbidium, kemudian ada anggrek ekor tupai, kemudian ada anggrek Cattleya mantini. Nah, sahabat semua, apabila sedang jalan-jalan di sekitar Kabupaten Sleman, bisalah jalan-jalan di sekitar kantor Kabupaten Sleman, nanti akan didapati banyak tanaman anggrek.
Kemudian ini contoh lain penggunaan pot atau media pada anggrek ini. Anggrek-anggreknya ditaruh di pot plastik, kemudian ditata di teras sehingga sirkulasi udaranya bagus. Kemudian ada juga Oncidium. Oncidium ini juga diletakkan di teras. Kebetulan ini ada beberapa video yang diambil pada malam hari. Nah, untuk Oncidium ini juga menggunakan pot plastik, medianya arang. Nah, karena menggunakan media arang, tentu saja penyiraman paling tidak harus kita lakukan 2 hari sekali. Karena media arang itu sifatnya tidak menyimpan air. Di sini ada juga anggrek hitam Kalimantan atau sering dikenal dengan Celokin pandurata. Anggrek ini walaupun disebut dengan anggrek hitam Kalimantan, namun warna-warna yang mendominasi adalah warna hijau. Warna hitamnya hanya di bagian tengah saja. Nah, ini kondisinya masih kenop. Untuk anggrek ini menggunakan media arang juga. Selanjutnya si Oncidium golden shower. Oncidium golden shower merupakan jenis Oncidium yang suka bertunas, sehingga biasanya sangat rimbun. Jika diletakkan di tempat yang tepat, anggrek ini akan sering berbunga. Di dalam 1 tahun bahkan bisa berbunga berulang kali. Setiap tunas baru akan mengeluarkan bunga apabila memang tempatnya sangat cocok. Nah, di sini juga saya letakkan di pot plastik. Kemudian media bawahnya itu arang. Namun karena sudah sangat rimbunnya, tanamannya pun menutupi media potnya. Dan ini saya letakkan di pohon, saya cantolkan di pohon. Nah, kemudian keuntungan menanam tanaman anggrek di pohon adalah yang pertama itu anggreknya akan seperti di habitat aslinya. Tentu saja perkembangan anggreknya akan optimal, akan maksimal. Kemudian untuk penyiramannya, karena anggrek ini memang full sun, full rain, jadi anggrek ini sudah sangat kuat, tidak gampang terkena penyakit, dan biasanya malah anggrek-anggrek yang ditempel di pohon ini akan lebih survive, tidak gampang mati. Pada musim hujan sudah tentu saja tidak perlu disiram. Kalau musim kemarau memang harus tetap disiram, disesuaikan dengan kondisi anggreknya. Nah, untuk pemupukannya saya sendiri kurang tahu ya, karena khusus untuk anggrek Cattleya mantini ini, tanamannya ini juga saya dapati di sekitar lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Sleman. Anggreknya sehat-sehat, subur-subur. Tentu saja ada yang merawatnya. Mungkin memang ada petugas khusus yang bertugas untuk menyiram atau memupuk anggrek ini, terutama pada musim-musim kemarau. Dan saat ini di bulan Februari kita dapati banyak anggrek Cattleya yang berbunga. Nah, sahabat semua, itu tadi berbagai macam anggrek di video ini dengan berbagai macam media yang berbeda-beda. Jadi sahabat semua tidak perlu galau untuk menanam anggrek menggunakan media apa saja, karena penggunaan media baik ditempel di pohon, ditanam di papan pakis, kemudian ditanam di pot menggunakan media moss putih maupun moss hitam, tidak masalah media yang digunakan. Yang penting adalah cara perawatannya disesuaikan dengan media yang digunakan. Nah, sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan anggreknya selalu berbunga dengan cantik dan meriah.